Hai semua, selamat datang di channel Aras Punya Cerita. Kali ini ada film Korea berjudul The Phoenix yang adegan dibuka dengan suasana mati listrik di sebuah gedung di mana terdapat ruang penyimpanan jenazah. Saat itu jam menunjukkan pukul 20:10. Lalu penjaga yang hanya satu orang melihat salah satu kotak penyimpanan jenazah dalam keadaan terbuka dan mayat yang disimpan di dalamnya sudah tidak ada. Identitas jenazah bernama Yoon Sul-hee, perempuan berumur 45 tahun, seorang presiden direktur Baron Farmasi, sebuah industri pembuatan dan penelitian obat-obatan. Penjaga pun berkeliling melihat situasi dan coba cari tahu penyebab mati listrik. Sampai di sebuah ruangan, dia melihat mayat yang hilang dalam keadaan duduk di ruangan tersebut. Bahkan mayat itu terlihat membuka matanya dan melihat ke arah penjaga. Kemudian tiba-tiba terlihat mayat itu menghilang. Penjaga pun mulai panik ketakutan dan mencoba berlari keluar. Tapi tiba-tiba pintu terkunci dan langkahnya terhenti karena ada seseorang yang berdiri di belakangnya dan memukulnya sampai pingsan. Kemudian Kapten Detektif Jung-sik dipanggil untuk menginvestigasi kasus mayat hilang ini. Kapten Jung-sik pun melihat kotak penyimpanan jenazah yang sudah dalam keadaan terbuka. Detektif Jung-sik langsung memeriksa kondisi kotak penyimpanan jenazah. Lalu memerintahkan temannya dalam tim detektif untuk menghubungi suami Yoon Sul-hee, yaitu Profesor Park Ji-han. Profesor Park Ji-han berprofesi sebagai pengajar sekaligus peneliti di Baron Farmasi, industri farmasi milik istrinya sendiri. Profesor Park Ji-han pun mengangkat telepon dan diberitahu bahwa mayat istrinya hilang. Dia pun kaget dan akhirnya memutuskan untuk datang ke kantor detektif. Saat itu jam menunjukkan pukul 22. Profesor Park Ji-han yang masih berduka karena siangnya istrinya baru saja wafat, datang memenuhi panggilan polisi untuk ke kantor dan dilakukan pemeriksaan atas dirinya. 밤늦게 죄송합니다. 일단 안으로 들어가시죠. 정확히 윤설희 씨 시신을 노린 범죄입니다. Detektif Jung-sik menyampaikan kepada Park Ji-han bahwa pelaku pencurian mayat hanya mengincar mayat istrinya saja, karena kotak penyimpanan yang lain masih dalam keadaan rapi, tidak tersentuh. Dia pun menyampaikan bahwa kemungkinan pelaku hanya satu orang karena ditemukan di lantai jejak barang berat yang digeser untuk menahan pintu agar mayat bisa dikeluarkan. 바닥에 자국이 있더라고. Suami Yoon Sul-hee, Park Ji-han, mengatakan bahwa bisa saja pelaku berjumlah 2 orang untuk membantu mengangkat dan mengeluarkan mayat melewati pintu. Tim detektif pun berasumsi bahwa pelaku pencurian mayat pastilah mempunyai kepentingan dengan mayat tersebut. 시체를 혼자 옮기려면 저 무거운 걸 받쳐놓을 수밖에 없는 거고. Tak lupa tim detektif pun memanggil dokter forensik untuk turut menginvestigasi kasus mayat hilang ini. Disebutkan bahwa dugaan awal kematian Yoon Sul-hee disebabkan oleh myocardial infarction atau semacam serangan jantung. Dr. Cha pun menyampaikan bahwa pagi hari kejadian itu, Yoon Sul-hee baru saja tiba dari Amerika dan dia juga diketahui mempunyai fobia terbang. Yoon Sul-hee juga diketahui menunjukkan gejala-gejala stres yang keterangan itu terdapat di dalam catatan medisnya bersama psikiater. Park Ji-han mengatakan bahwa dia tidak mengetahui catatan medis istrinya dan mulai tidak nyaman dengan pemeriksaan ini. 그게 왜 중요한 겁니까?
Tetapi Dr. Cha mempunyai hipotesa lain. Dia memperkirakan bahwa bisa saja Yoon Sul-hee hanya mati suri. Yang sama juga berarti bahwa Yoon Sul-hee bisa saja bangkit dari kematiannya atau dalam kondisi masih hidup pada saat itu. Kemudian detektif Jung-sik memanggil Dr. Cha untuk berunding bersama tim detektif karena detektif Jung-sik tidak sependapat dengan Dr. Cha. Dr. Cha mengatakan bisa saja ini kasus salah identifikasi kematian karena sebelumnya juga pernah ditemukan kasus salah identifikasi kematian yang ternyata mayatnya hanyalah mati suri. Tetapi detektif Jung-sik tetap berpendapat bahwa ini murni kasus pencurian mayat. Dugaan awal kematiannya yang mungkin saja disebabkan oleh serangan jantung sebenarnya belum dilakukan otopsi atas mayatnya sehingga belum benar-benar bisa disimpulkan apakah kematiannya benar karena serangan jantung. Dan karena mayat kini sudah hilang, maka otopsi tidak bisa dilakukan dan itu berarti bukti telah hilang. Yang artinya bisa saja Yoon Sul-hee sebenarnya dibunuh dan dia diambil kembali oleh pelakunya agar sebab kematiannya tidak diketahui. Lalu kemudian suasana gedung tiba-tiba kembali mati listrik dan saat itu menunjukkan pukul 12:20 di tengah malam. Park Ji-han yang masih sendirian di dalam ruangannya tiba-tiba mendengar sebuah suara datang dari arah belakangnya. Rasa penasaran membuat Park Ji-han bangkit dari duduknya dan menghampiri asal suara. Dia masuk ke sebuah ruangan di mana terdapat kotak penyimpanan jenazah milik istrinya. Di situ masih dalam kondisi terbuka dengan sebuah kotak kecil yang ada di dalamnya. Park Ji-han pun dengan penasaran mengambil kotak tersebut dan membukanya. Dia pun mengeluarkan benda-benda dari kotak kecil tersebut, dan itu ternyata adalah barang-barang milik istrinya yang dibawa serta sebagai barang bukti bersama mayat, sampai kemudian dia menemukan sebuah botol obat sebagai salah satu bukti di dalam kotak kecil itu. Park Ji-han pun kaget dengan temuan botol obat tersebut yang bertuliskan TH16. Kemudian scene memperlihatkan Park Ji-han sedang mengambil sebuah rak berisi obat-obatan. Diketahui obat tersebut adalah obat yang dikembangkan, diteliti oleh Park Ji-han sendiri di dalam industri baron farmasi, di mana dia semacam anestetik yang dilarutkan dalam air dengan dosis kecil yang bisa mempengaruhi kesadaran dan bisa menyebabkan kematian. Lalu tiba-tiba lampu menyala. Dengan sigap, Park Ji-han masih sempat mengantongi botol obat itu ke dalam kantong celananya. Salah satu tim detektif pun langsung memeriksa kotak barang yang sudah terbuka dan mendapati bahwa salah satu barangnya hilang, yaitu ponsel Yoon Sul-hee tidak ditemukan di tempatnya. Detektif Jung-sik yang tadi sempat melihat Park Ji-han mengambil dan mengantongi sesuatu ke dalam kantong celananya memaksa Park Ji-han untuk mengeluarkan benda tersebut, tetapi Park Ji-han menolaknya. Lalu terjadilah perdebatan kecil di antara mereka karena detektif Jung-sik terus memaksa. Akhirnya Jung-sik bisa mengeluarkan obat yang dikantongi oleh Park Ji-han, lalu bertanya, obat apakah itu? Park Ji-han pun menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa. Dan dia semakin tidak nyaman karena merasa dia adalah keluarga korban, tapi terus-terusan mendapatkan pemeriksaan seperti ini. Jung-sik pun memerintahkan Dr. Cha untuk memeriksa obat tersebut. Dr. Cha menyatakan bahwa obat tersebut bukanlah milik mereka dan akan dilakukan pemeriksaan kandungan obat tersebut. Tim detektif pun kembali berasumsi bahwa bisa saja obat itu ada hubungannya dengan kematian Yoon Sul-hee,
Atau dengan kata lain, bisa saja obat itulah yang menyebabkan kematian Yoon Sul-hee. Lalu, detektif Jung-sik memerintahkan tim detektif untuk menghubungi pengacara Yoon Sul-hee yang juga kebetulan adalah keponakannya sendiri untuk mengetahui apakah ada perjanjian pranikah di antara keduanya. Sampailah tim detektif ke rumah pengacara Yoon Sul-hee dan menyampaikan bahwa bisa saja kematian Yoon Sul-hee karena dibunuh. Dan mereka menanyakan berkas perjanjian pranikah yang mungkin saja ada di antara keduanya. Pengacara Yoon Sul-hee pun menyerahkan berkas perjanjian pranikah itu. Pada saat sedang diperiksa dan dibaca berkas itu oleh tim detektif, kemudian ada SMS masuk ke telepon pengacara Yoon Sul-hee yang menyatakan bahwa Yoon Sul-hee menunggu mereka di kantornya. Dan itu terkirim dari ponsel Yoon Sul-hee. Pada saat bersamaan, di kantor polisi, di ruang kontrol CCTV, detektif Jung-sik mengajak Park Ji-han untuk melihat monitor pada saat kejadian. Di situ hanya ada mobil Park Ji-han, mobil ambulans, dan mobil Jung-sik. Tidak ada lagi mobil lain yang lewat. Menurut detektif Jung-sik, kondisi itu menunjukkan bahwa pelaku pencurian mayat tidak menggunakan mobil untuk mengangkut mayat tersebut. Bisa jadi dia hanya berjalan kaki membawa mayat tersebut menaiki bukit yang berada di sekitar kantor. Pada saat bersamaan, tim detektif lain sedang memeriksa kondisi di luar di sekitar kantor tersebut. Jung-sik meyakini bahwa mayatnya berarti masih ada di sekitar kantor, tidak jauh dan bisa ditemukan. Kemudian Jung-sik meninggalkan ruangan tersebut dan pada saat itulah Park Ji-han melihat ada angka penanggalan kalender di atas pintu yang menunjukkan tanggal 20 Juli 2007. Padahal hari itu bukanlah tanggal 20 Juli. Dan tanggal 20 Juli itu hanya Park Ji-han dan Yoon Sul-hee yang tahu karena itu adalah tanggal yang penting untuk mereka. Kemudian Jung-sik mengatakan bahwa itu bisa saja rusak. Sehingga tertulis angka 20 bulan 7. Jung-sik mengajak Park Ji-han untuk masuk ke dalam lift. Pada saat itu, Jung-sik menerima telepon dari salah satu tim detektif yang mengabarkan mereka sedang menuju kantor Presiden Direktur Baran Farmasi atau ruangan kantor Yoon Sul-hee karena ada telepon masuk dari ponsel Yoon Sul-hee untuk pengacaranya dan menunggu mereka di sana. Hal itu terdengar sangat aneh untuk Jung-sik. Kemudian dia menerima telepon lain dari tim detektif yang berada di luar kantor dan mereka mengabarkan bahwa ada jejak kaki seperti milik perempuan dengan nomor 23,5 di sekitar kantor tersebut atau di bukit. Dan itu terdengar sangat aneh. Kemudian mereka keluar dari lift dan disambut oleh tim yang lain. Kemudian mereka keluar, tapi pada saat itu keadaan seperti ada air basah dari atas dan itu adalah sprinkler yang aktif yang menandakan bahwa terdeteksi asap atau api di dalam ruangan. Dan kondisi itu dimanfaatkan oleh Park Ji-han untuk memisahkan diri dan menyelinap masuk ke ruangan lain dan melakukan panggilan telepon dengan seseorang di ujung sana dan mengatakan bahwa Yoon Sul-hee masih hidup. Kemudian adegan menunjukkan pengacara Yoon Sul-hee dan salah satu tim detektif sudah sampai di kantor Yoon Sul-hee. Lalu mereka mendapati ruangan dalam keadaan gelap dan kosong. Tidak ada Yoon Sul-hee di sana. Kemudian pengacaranya menyadari bahwa ini bisa saja hanya SMS orang bercanda atau iseng, karena tidak mungkin Yoon Sul-hee masih hidup dan melakukan SMS atau panggilan telepon ke pengacaranya. Pada saat itu di kantor polisi, Dr. Cha sudah selesai melakukan pemeriksaan kandungan obat yang ditemukan di jenazah Yoon Sul-hee dan menyatakan bahwa itu semacam perusak saraf pusat yang bisa disalahgunakan sebagai racun pembunuh. Beberapa saat kemudian, berkas perjanjian pranikah sudah ada di tangan detektif Jung-sik. Lalu Jung-sik memanggil Park Ji-han ke ruangannya dan menunjukkan berkas perjanjian tersebut. Salah satu poin perjanjian tersebut adalah jika salah satu pihak A atau B ketahuan berselingkuh, maka pihak A bisa menuntut perceraian dan pihak B tidak akan mendapatkan harta dari aset mereka.
그런데 Park Ji-han terlihat tidak nyaman saat dibacakan salah satu poin perjanjian tersebut. 윤설이 씨가 Tetapi detektif Jung-sik belum selesai. Dia kembali menyampaikan ada hal lain lagi yang menarik yang didapatnya, yaitu ternyata Yoon Sol-hee sudah menyewa seorang detektif untuk memata-matahi Park Ji-han. 그러다가 친구를 잡은 거지. Dan didapatlah bukti rekaman kamera hasil memata-matahi Park Ji-han. Bukan hanya rekaman kamera, tetapi juga didapat rekaman percakapan antara Park Ji-han dengan seseorang yang menyatakan bahwa Park Ji-han akan melaksanakan setelah Sol-hee kembali dan akan dibuat seolah-olah akibat fobia terbang. 윤설이 씨 죽기 Rekaman suara itu didapat sehari sebelum Yoon Sol-hee meninggal. Detektif yang disewa oleh Yoon Sol-hee sudah memberikan rekaman itu pada Sol-hee, tetapi Sol-hee belum bisa memastikan karena dia keburu meninggal. Jung-sik langsung menyatakan bahwa Park Ji-han lah yang membunuh Yoon Sol-hee, dan itu membuat Park Ji-han semakin tersudut. Park Ji-han menenangkan diri ke toilet, dan pada saat itu kembali masuk SMS dari ponsel Yoon Sol-hee yang menyatakan bahwa akan menunggu Park Ji-han di tempat rahasia mereka berdua, disertai bukti-bukti foto Park Ji-han dengan seorang wanita. Park Ji-han pun panik ketika mengetahui bahwa Yoon Sol-hee sudah mengetahui perselingkuhannya dengan seorang wanita. Dia pun terburu-buru keluar dari kantor polisi dan sanggup melewati para penjaga. Dia terburu-buru mengendarai mobilnya menuju tempat rahasia yang disebutkan oleh Yoon Sol-hee di ponselnya tadi. Tanpa diketahui oleh Park Ji-han, detektif Jung-sik mengikutinya dari belakang. Park Ji-han mau mendatangi tempat rahasia yang diketahui oleh Yoon Sol-hee dan Park Ji-han, karena Park Ji-han meyakini bahwa Yoon Sol-hee masih hidup dengan mengirimkan pesan SMS tadi. Lalu sampailah Park Ji-han di sebuah lokasi di pinggir hutan. Tengah malam pada saat itu, tanggal 20 Juli 2007, berjalanlah seorang perempuan dewasa dengan seorang anak kecil. Mereka ada di pinggir jalan sampai sebuah mobil tiba-tiba datang menabrak mereka, dan anak kecil itu terpelanting hingga dia terguling-guling ke bawah. Anak kecil itu diketahui bernama Song Hwa-young. Song Hwa-young terluka parah. Kemudian perempuan dewasa yang bersamanya tadi, yang diketahui adalah kakaknya, bernama Song Ji-young. Dia terkapar di tengah jalan dalam keadaan kritis. Mobil yang menabrak mereka sempat berhenti, dan Song Hwa-young bisa dievakuasi dan mendapatkan perawatan di rumah sakit, tetapi bukan diselamatkan oleh penabraknya tadi. Song Hwa-young saat itu masih dalam keadaan syok sehingga tidak bisa dimintai keterangan oleh detektif Jung-sik. Perempuan dewasa, kakak dari Song Hwa-young tadi yang bernama Song Ji-young, ternyata adalah kekasih dari detektif Jung-sik. Beberapa tahun berlalu, detektif Jung-sik kembali bertemu dengan Song Hwa-young yang kini sudah remaja. Song Hwa-young membawa sebuah buku katalog berisi produk obat-obatan dan kosmetik dan menunjukkan logo industri yang memproduksi obat dan kosmetik tersebut. Yang diketahui logo tersebut adalah milik Baron Farmasi, industri farmasi yang dimiliki oleh Yoon Sol-hee. Ternyata pada saat kejadian itu, Hwa-young kecil tidak lupa dengan logo Baron Farmasi yang terdapat di bagian kaca depan mobil yang menabraknya. Mobil hitam yang masih terus dia ingat, yang ternyata juga diketahui mobil hitam itu adalah milik Park Ji-han. Malam itu, tanggal 20 Juli 2007, mobil Park Ji-han diketahui menabrak seorang perempuan dan anak kecil. Tetapi Park Ji-han hanya melihat perempuan dewasa itu yang terkapar kritis di tengah jalan. Duduk bersamanya saat itu dalam satu mobil adalah Yoon Sol-hee. Sehingga tanggal 20 Juli itu hanya diketahui oleh mereka berdua. Yoon Sol-hee membujuk Park Ji-han untuk mengubur saja wanita yang sedang kritis tadi dan tidak membawanya ke rumah sakit.
Kini Jung Sik menanyakan kepada Park Ji-han di mana sebenarnya dia menguburkan mayat Song Ji-yoon. Jung Sik juga menyampaikan bahwa kenapa dia bisa sampai di lokasi tersebut mengikuti mobil Park Ji-han karena di ikat pinggang Park Ji-han ternyata sudah ditanamkan alat penyadap yang itu dilakukan oleh Song Hwa-young. Karena ternyata Song Hwa-young adalah Hye Jin, selingkuhan Park Ji-han sendiri. Apakah Yoon Sul-hee sebenarnya masih hidup dan bangkit dari kematiannya dan membalas Park Ji-han? Ataukah dia memang sudah mati dan pelaku pencurian mayatnya akan tertangkap? Kasihan banget Park Ji-han, selingkuhan yang dia cintai ternyata membalas dendam kepadanya. Sekian dulu cerita kali ini. Hope you enjoy. Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasinya. Terima kasih.